Pemirsa, kembali lagi bersama Asep Tapib dalam Ngopi di PJTV Jabar Pisan. Kita lanjutkan tentang posisi AI yang sudah kemudian sangat mengkhawatirkan kalau itu dilihat dari fakta-fakta yang muncul ya. Karena yang diberitakan ternyata banyak yang negatifnya. Yang positif mungkin tidak menarik untuk diberitakan. Gitu Betul, ya. Yang kontroversinya ya. Tadi kalau karena itu bisa menjawab cepat, malah ini kecenderungan disukai itu lebih Betul. tinggi gitu kan, daripada bertanya ke ulama harus berjalan dulu, datang dulu gitu kan. Kalau ke AI kan langsung pencet langsung datang. Betul. Nah, jangan-jangan ini nanti malah tergantung pada AI bisa menguasai manusia nih. Ya, Mungkin nggak sih? yang mungkin itu adabnya yang hilang. Oh. Adab, nilai-nilai adab itu tidak dimiliki oleh AI. Seperti tadi, kita mengenal fitrah dari sebuah peradaban. Nikmatnya jadi manusia itu adanya peradaban. Jadi kita ada obrolan, ada harga diri yang dijaga, ada martabat yang dihormati, ada sesi-sesi cara-cara bicara, cara pernikahan, cara berkeluarga yang dijaga. Nah, apakah mungkin itu hilang? Buktinya kita pernah menjadi sebuah survei itu si AI sendiri. Mungkinkah kamu menguasai dunia gitu kan? Jawaban AI apa? Saya tidak mungkin menguasai dunia. Contoh seperti ini. Jadi nanti bisa saja dalam bukan halusinasi imajinasi. Dalam imajinasi manusia itu hanya akan diam di satu titik, di satu tempat. Semua kurir seperti di Finlandia, di mana semua udah kurir, di Belanda udah pakai robot ya. Kurir itu udah pakai robotik. Sekarang yang kita sangat bergantung sekali. Kurir sudah robotik semua, yang berhubungan dengan pergerakan manusia itu hanya mungkin anggap saja keluar itu untuk kuliner atau rekreasi. Udah jelas itu. Pekerjaan di zaman Covid kita terbukti bisa gitu ya. Bisa bergerak tanpa. Nah, hal-hal yang seperti itu, kekurangan AI itu di situ. Saya bisa mengatakan apa yang akan hilang di masa depan gara-gara AI, bisa saja AI menguasai segmen-segmen tanpa terasa. Tanpa terasa. Bahwa betul apa yang tadi berkuasa terhadap sesi-sesi tertentu. Tanpa disadari oleh manusia sendiri. Manusia, Anda sudah kehilangan tata krama. Contoh berbahasa. Mana yang paling diminati anak muda sekarang? Bahasa gaul keseharian atau bahasa yang diajarkan sastra di Indonesia sekolah? Bagaimana di lingkungan masyarakat? Bahasa Sunda contoh. Bahasa lemes era sistem kerajaan atau bahasa pragmatis anak-anak sekarang? Bahasa kekinian. Bahasa kekinian. Bahasa gaul. Kalau kita tidak masuk ke ranah itu, menganggap sesuatu itu berkasta-kasta terus, kita hanya akan unggul dalam mata pelajaran sejarah. Jadi ahli sejarah. Ahli sejarah semua. Jadi Sejarah orang-orang yang sudah beruban ini akan menjadi paling ahli dalam bersejarah tanpa mempedulikan, dalam tanda kutip ya, tanpa memprediksi bahwa bahasa-bahasa itu yang tadinya tabu. Sekarang Contoh biasa. kecil nih, agak kontroversi di kalangan pendidikan. Contoh lagu yang diwajibkan apa? Rukun sama teman. Rukun sama teman itu bahasa yang tidak baku dalam tanda kutip ya. Bagi kalangan tertentu, rukun itu rukun kepada teman, rukun dengan teman gitu kan. Sama itu bahasa mudah anak-anak. Iya. Kalau sama sekarang diformilkan. Kalau sama kan dua sama dengan dua. Betul. Itu contohnya rukun sama teman gitu. Jadi rukun itu sama dengan teman. Betul. Makanya ada satu pepatah, peradaban itu hilang dimulai dari satu hari hilang satu kosakata. Bahasa Sunda itu lebih sulit, biasa disurvei. Anak-anak sekarang lebih mudah mengerjakan bahasa Inggris pada soal bahasa Sunda yang tadi. Kalau kita tidak beradaptasi,
AI hanya menjadi alat kita bergantung. Oke, artinya gini, kembalikan ke obrolan kita mau ngobrol tentang perkara iman Islam ya. Betul. Maka nih AI ini ketika tadi menguasai dalam tanda petik tadi kemauan mungkin menguasai budaya, menguasai gaya ya. Sehingga tadi anak-anak muda yang perlu ilmu Islam itu akan bertanya ke AI gitu kan. Betul. Nah, ini akan kemudian terjerumus lah mungkin karena kan AI bisa cepat menjawab. Iya. Nah, Saya di peran ulama gimana nih? Betul. Makanya saya ambil dalam tanda kutip begini. Pangersa di zaman kita masih 90-an atau 80-an yang namanya organisasi atau pengajian yang berkembang itu bagaimana dengan yang ada saat itu. Pengajian tahlilan itu berarti Nahdlatul Ulama ya, sebagainya pengajian-pengajian atau di luar dari itu di Bandung ini kan pusatnya peradaban agak banyak ya. Oh, yang anti tahlilan berarti Persis gitu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Siapapun yang berkuasa terhadap YouTube, lihat golongan salafi sekarang mengandalkan sekali, mengandalkan. Otomatis jangan salahkan kalau penggemar misalnya salafi atau pengguna aliran-aliran apapun yang ini teknologi Lebih maju ya. suatu saat akan dominan. Belum saja masuk ke struktur. Iya. Jangan heran kalau besok lusa Anda hanya akan jadi tontonan masyarakat netizen dalam tanda kutip yang mengandalkan keutamaan atau mengandalkan sejarah. Kita bahaya Berarti ini harus 100 tahun harus memuliakan ulama dong. harus gitu ya. memuliakan ulama, bahaya. Kalau Jadi maksud saya begini, semua harus beradaptasi karena teknologi kemajuan itu fitrah yang suatu kemajuan. Contoh kecil, kita pot ini dulu nggak lumrah ada pot plastik di sekitar kita, itu jarang sekali. Pasti pot itu yang asli. dari tanah ya. Betul, ada tanah sebagainya. Itu hal-hal kecil. Saya mengambil hal ini sebagai bentuk keprihatinan ini Pak. Jangan sampai bahwa apa yang kita tanamkan sejak kecil anak-anak ini. Contoh, kalau muludan orang baheula kangos Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia. Itu kan ada algoritma tersendiri di nada hal-hal yang seperti yang melambat seperti itu lebih mudah masuk. Anak sekarang kan tidak. Beda ya. Maka harus ada variasi. Jangan sampai nada musik, misalkan kalau yang suka musik nih, ini Anda harus beradaptasi. Kecenderungan anak sekarang, misalkan, maka dakwah pun harus masuk ke ranah itu. Oke, betul. Kan. Jadi tokoh-tokoh yang banyak menggunakan teknologi sekarang lebih terkenal, lebih banyak dibaca. Baik, kalau gitu kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Silakan.